Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus sinyalnya ya. Jadi iman itu mengalami empiris kodim, bukan hanya yakin. Kalau yakin itu masih turunan akal ya, otak ya, fungsi otak. Otak kita aja baharu, apalagi akal kita lebih baharu lagi. Apalagi keyakinan kita lebih baharu lagi. Sebab dengan iman ini kita eksplorasi alam kodim. Nggak mungkin dengan yakin saja yang sifatnya baharu, yakin itu turunan baharu, bisa mengeksplorasi alam kodim. Nggak bakal bisa melewati portalnya itu. Jadi harus menggunakan uh, unsur nur iman. Nur iman ini ya kodim. Kita tinggal adaptasi di situ. Dan nur iman ini ya ditanamkan ya. Sesuai Asyura ayat 52. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nur iman yang membawa kita naik terus sampai kepada takwa. Nah kemudian nur kitab ini dia yang memberi pengetahuan kepada kita di alam-alam kodim ini sampai alam maha kodim ya. Seperti itu, bukan hanya yakin, percaya, bukan. Apakah benar begitu? Kita buktikan saja melalui fakta-fakta yang ada. Kita kan sudah sering mengalami warga Indonesia nih kan, oh bahkan warga dunia kan. Mana keadilan yang digembar-gemborkan, mana HAM yang digembar-gemborkan dan lain-lain. Uh, sifatnya bukan nasional lagi, tapi udah dunia ya. Itu cuma teori aja, bahkan dimanipulasi itu. Pertanyaannya, banyak apa dikit orang yang percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah? Jawabannya tentu sangat banyak. Tapi masalahnya, kenapa fakta-fakta itu tadi eksis? Kegelapan di dunia itu eksis. Entah dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, dari segi apa. Kenapa? Kan banyak orang beriman. Berarti jawabannya adalah imannya itu masih salah, masih keliru. Di mana kelirunya? Ya seperti yang saya uraikan tadi. Iman itu bukan percaya, iman itu bukan yakin, karena itu baharu banget. Sedangkan iman adalah eksplorasi alam qadim. Ya kalau udah seperti itu salah berarti nggak dihitung beriman, bahkan beriman yang malah selalu mendapatkan dosa. Faktanya demikian kan. Kenapa ayat tadi itu tidak teraplikasi di dunia? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu. Jangan-jangan kita masuk ke yang walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jangan-jangan kita masuk yang mengingkari dari ayat-ayat atau nggak masuk kepada iman yang asli, apalagi takwa yang asli. Seperti itu.
Ini fakta loh. Gimana membantahnya? Ya seperti itu ya. Ya luar biasa fakta dari gelapnya dunia ini, bahkan bencana-bencana alam ini. Ada sedikit isu yang mengatakan itu adalah modifikasi cuaca. Kita kenal dengan sebutan HARP ya. Senjata pemusnah massal tapi berupa cuaca, pengendalian cuaca. Tinggal dicari saja informasinya. Nah, ada yang bilang, oh ini cuma cocok logi atau apa tuh, teori konspirasi lah. Tapi fakta-fakta membuktikan itu tidak cocok logi dan tidak teori konspirasi. Jadi ada sekelompok orang, dia sedikit tapi jaringannya menggurita kemana-mana tuh sedunia. Salah satu alat kontrolnya itu adalah senjata modifikasi cuaca. HARP itu, HAARP itu. Dia teknologi, cuman menggunakan gelombang hitam lah, gelombang rendah gitu gampang ya. Kita sebut aja gelombang nafsu. Dan itu sangat berhasil sekali itu. Tapi alhamdulillahnya Allah punya kehendak lain. Akan ada perlawanan dari gelombang rahmat Allah tuh, kasih sayang Allah. Tadi disebutnya gelombang rendah, ini ada gelombang atas, atau ini gelombang hitam, ini gelombang putih ya. Penamaannya begitulah, gampang ya, biar gampang aja maksudnya. Nah, dari mana gelombang ultra ini atau gelombang atas untuk melawan gelombang kekejian, kegelapan dari gelombang infra? Cuma itu aja. Amanu wattaqau. Jadi dengan cara meningkatkan kualitas rohani kita, targetnya adalah ridho Tuhan, ridho Tuhan ya. Nanti bisa mewujud macam-macam di alam dunia ya. Jadi memang sudut pandang lain mengatakan bahwa